Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Putri dengan IPM 21014. Saya akan menjelaskan resume tentang tinggi lantai. Tinggi lantai tunduk pada persetujuan bangunan oleh pihak terkait, namun ketinggian bangunan dapat diubah tergantung pada peraturan, terutama peraturan di jalan. Drainase dan seni bangunan ketinggian 3,5 meter dianggap praktis untuk sebagian besar bangunan. Variasi ketinggian lantai akan menyebabkan perubahan biaya bangunan. Yang pertama, dasar untuk mendukung peningkatan beban jika kenaikan lantai dan jumlah lantai cukup besar. Fondasi akan lebih besar dan mungkin memerlukan sistem yang lebih aman seperti dalam penggunaan tiang panjang. Yang kedua, tangga, lift, dan eskalator. Bertambah karena bertambahnya ketinggian dari satu lantai ke lantai lainnya. Biaya untuk sistem lift kabel akan meningkat karena kabel yang digunakan lebih panjang. Yang ketiga, pabrik dan peralatan. Pabrik dan peralatan yang lebih mahal seperti tower crane, pompa beton, gerekan penumpang, dan material diperlukan. Alat transportasi dan sirkulasi vertikal berupa lift dan tangga. Keempat, layanan dan pemeliharaan. Layanan lebih lama, limbah dan tanah untuk memasuk peralatan dan sanitasi. Peningkatan volume untuk dipanaskan atau didinginkan yang memerlukan unit pendingin udara yang berkapasitas besar dan pipa kabel dan saluran yang lebih panjang. Biaya pemeliharaan menjadi mahal pada tingkat yang lebih tinggi seperti pekerjaan pembersihan jendela dan pengecekan ulang. Karena suatu bangunan mempengaruhi struktur lingkungan, biaya konstruksi, pengelolaan, dan pemeliharaan bangunan, sehingga secara teori desain yang paling ekonomis adalah yang memiliki undang-undang GFA atau luas lantai kantor terhadap jatah luas dinding dan bangunan yang cacat rencana di lokasi. Lihat bangunan C memiliki luas dinding tertinggi dibanding dengan luas dua lainnya karena tidak ekonomis karena akan menyebabkan peningkatan pekerjaan pengukuran, pekerjaan fondasi, pekerjaan luar, penyelesaian dinding, dan lain-lain. 2. Pekerjaan konstruksi menjadi lebih rumit karena meningkatkan biaya tenaga kerja. 3. Pekerjaan instalasi untuk kabel listrik, perpipaan, dan sistem pendingin udara juga meningkat. Selain itu, konstruksi atap menjadi lebih kompleks. Biaya perawatan yang tinggi karena ruang dan area yang lebih besar seperti mencuci, membersihkan, dan mengecat ulang. Pengelompokan bangunan. Selain itu, jika bangunan dibangun atau dikelompokkan bersama akan lebih menghemat biaya karena dinding pesta dibagi bersama oleh unit bangunan. Karenanya, total dinding luar dan juga menerapkan lapisan luar dibandingkan dengan unit yang terpisah. Misalnya, dalam diagram ini, luas total yang dihitung untuk keduanya berbeda, seperti yang Anda lihat di gedung B, memiliki perbandingan dengan A dengan menambahkan luas dinding pesta yang sama sehingga ketinggian lantai sama. Jadi, dari perhitungan total biaya pembangunan dinding luar untuk gedung A lebih tinggi dibanding dengan gedung B karena juga membutuhkan perlindungan dari cuaca. Namun, seperti di B, karena dikelompokkan bersama, total luas dinding luas berkurang, dan dinding pesta tidak memerlukan perlindungan cuaca karena berada di dalam gedung yang mengarah pada pengurangan biaya. Video ketiga, klasifikasi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pertama, penganggaran. 2. Akuntansi. Ketiga, manajemen proyek. Berbagai jenis klasifikasi biaya dapat dibuat seperti biaya langsung dan tidak langsung, biaya tetap dan biaya variabel, biaya pelanggan dan biaya departemen, dan biaya produksi. Layanan barang produk biaya langsung tidak berhubungan dengan produk itu sendiri. Biaya langsung, material langsung, tenaga kerja langsung, peralatan. Kelanjutan, biaya manajemen proyek dan biaya operasional. Perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung dapat diatribusikan pada produk, departemen, barang, atau jasa tertentu. Di sisi lain, biaya tidak langsung disebabkan oleh beberapa produk atau layanan. Biaya langsung adalah biaya variabel yang berubah berdasarkan kuantitas produk atau jasa. Namun, biaya tidak langsung adalah biaya tetap. Sekian resume dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.